Selamat malam Pak, saya atas nama Yohana Tiu, mahasiswi Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 6 kelas A dengan NIM 1903030014. Kali ini saya akan mereview buku pertama pada pertemuan kedua tentang politik slogan memahami bahasa Cina, konsep kebijakan luar negeri yang ditulis oleh Jinghan Zheng. Di sini yang pertama kita lihat studi krisis Asia Pasifik. Studi krisis Asia Pasifik menampilkan penelitian dan beasiswa baru tentang apa yang bisa dibilang sebagai kawasan paling penting di dunia pada abad ke-21. Kebangkitan Cina dan kepentingan strategis yang berkelanjutan dari bidang ekonomi dinamis ini bagi Amerika Serikat berarti bahwa Asia Pasifik akan tetap sangat penting bagi para pembuat kebijakan dan para sarjana. Tema pemersatu dari seri ini adalah keinginan untuk menerbitkan penelitian orisinal terbaik yang diinformasikan secara teoritis di wilayah tersebut. Judul-judul dalam seri ini mencakup politik, ekonomi, dan keamanan kawasan, serta berfokus pada proses kelembagaan masing-masing negara, masalah, dan pemimpinnya. Seri buku ini terindeks Scopus. Kemudian yang kita lihat berikutnya yaitu politik slogan. Pendekatan untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Tiongkok. Pendekatan politik slogan menawarkan serangkaian perspektif berbeda untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Cina. Pertama, pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan luar negeri Cina paling baik dipahami sebagai slogan politik multifungsi daripada strategi geopolitik yang dirumuskan dengan baik dan jelas. Ketika membahas konsep diplomatik Tiongkok, banyak analisis internasional dan Tiongkok sering menunjukkan pada kebijakan luar negeri yang konkret, yang didukung oleh rencana strategis yang diperhitungkan dengan cermat, seperti yang disebutkan sebelumnya. Misalnya, inisiatif Sabuk dan Jalan telah secara luas ditafsirkan sebagai strategi besar Beijing, yang dipikirkan dengan baik, didefinisikan dengan jelas, yang mencerminkan ambisi globalnya untuk membangun tatanan dunia sinosentris. Alasan yang relevan menunjukkan bahwa pengenalan inisiatif Sabuk dan Jalan adalah pengumuman master plan Beijing yang dibuat dengan hati-hati, yang akan dibuka secara menyeluruh sesuai dengan desain. Pendekatan politik slogan bagaimanapun menafsirkan dukungan nasional seperti slogan tanda tangan sebagai seni kebenaran politik. Di bawah ini, dukungan nasional ini ada beberapa pendukung setia yang sepenuh hati, beberapa yang telah melakukan lebih dari sekedar basa-basi, yang lain mengejar keuntungan individu atau campuran keduanya. Sejarah Tiongkok menunjukkan bahwa sikap mendukung slogan hanyalah taktik politik, menyembuhkan berbagai strategi manipulasi slogan. Dalam hal ini, tidak ada pemimpin Cina yang benar-benar memiliki kendali penuh atas konsep khas mereka. Di bab 2 akan dibahas tentang Cina Mao Zedong. Bahkan jika Mao disembah sebagai Tuhan yang hidup, aktor politik yang berbeda menafsirkan slogan-slogan Mao dengan cara yang sangat berbeda untuk memajukan kepentingan mereka sendiri, atau bahkan melawan Mao atas nama mendukung slogan-slogannya. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang slogan-slogan khas yang tidak dapat ditantang, pertempuran kunci dari politik slogan adalah untuk mempertahankan visi yang benar dan menangkis interpretasi para pembangkang. Sementara, 3 konsep yang dibahas dalam buku ini jauh lebih dramatis. Diskusi akademis dan kebijakan yang sederhana
masih dapat menghasilkan interpretasi yang menyimpang dari niat awal. Dalam kaitan ini, pendekatan politik slogan menunjuk pada pentingnya peran akademisi dan aktor lokal atau subnasional dalam menentukan pengembangan konsep kebijakan luar negeri Cina. Pendekatan politik slogan mengkaji peran akademisi, media, dan analisis kebijakan Tiongkok dalam menanggapi konsep yang diperkenalkan oleh pemimpin puncak. Pemimpin puncak hanya menawarkan ide-ide yang luas dan memberikan ruang bagi para analis akademis dan kebijakan untuk mengisi konsep-konsep ini dengan konten yang konkret. Proses ini tidak dapat dipisahkan dari politik keahlian, di mana para ahli Cina cenderung menyeret konsep kebijakan ke dalam bidang khusus mereka agar tetap relevan. Dalam kasus jenis baru hubungan kekuatan besar, misalnya meskipun Xi Jinping merujuk pada konsep ini pada hubungan Amerika Serikat dan Cina, para ahli Uni Eropa, Cina berpendapat bahwa Eropa juga memiliki banyak kekuatan besar dan dengan demikian konsep ini dapat diterapkan pada hubungan Cina dengan negara-negara Eropa. Argumen serupa dibuat oleh pakar regional Cina lainnya. Dan dengan demikian, diskusi yang relevan menghasilkan daftar panjang negara untuk dimasukkan dalam konsep ini, seperti pada bab 3 akan dibahas. Jika menyangkut konsep politik luar negeri yang melibatkan kepentingan ekonomi dan politik yang sangat besar, maka pembahasan kebijakan dan akademik terkait akan semakin rumit karena akan menarik partisipasi berbagai aktor negara dan non-negara. Para aktor tersebut akan secara aktif membentuk konsep yang relevan untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Dalam kasus inisiatif sabuk dan jalan misalnya, untuk memaksimalkan keuntungan individu, banyak aktor lokal telah secara aktif mengajukan dan menyebarluaskan interpretasi pilihan mereka tentang inisiatif sabuk dan jalan, membuat koordinasi pusat sulit dicapai. Akibatnya, inisiatif sabuk dan jalan telah berlangsung melalui perjuangan di antara kepentingan yang bersaing dari aktor lokal dan subnasional alih-alih Master Plan Beijing atau Jones dan Zheng pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan politik luar negeri dapat dimuat oleh aktor lokal dan subnasional dengan berbagai tujuan kebijakan sehingga tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat. Peran aktor lokal dan subnasional dalam pembuatan kebijakan luar negeri Cina sering diabaikan oleh literatur politik internasional karena yang terakhir menganggap Cina sebagai entitas politik monolitik tunggal di mana ada sistem terpadu dan sangat terpusat bagi Beijing untuk dimobilisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara terpusat. Literatur yang cukup besar dari studi Cina bagaimanapun telah menunjukkan ciri-ciri fragmentasi dan desentralisasi dalam sistem otoriter. Lieberthal dan Oxenberg pada otoriter. Munculnya globalisasi juga berkontribusi pada fenomena ini dan dengan demikian menyebutkan internasionalisasi negara Partai Cina. Semua fitur ini berarti bahwa hubungan luar negeri Cina tidak lagi dikendalikan oleh segelintir elit top di Beijing. Jika memang demikian, buku ini menunjukkan semakin pentingnya peran negara-negara lokal dan aktor akademis dalam menempa ide-ide kebijakan luar negeri Cina. Peran penting yang dimainkan oleh aktor lokal dan akademis ini juga menantang media internasional dan diskusi akademis mengenai pembuatan kebijakan Tiongkok di bawah Xi dan Jones dan Zheng tahun 2019. Dalam diskusi yang relevan, Xi sering digambarkan dengan orang kuat yang memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri, sebagaimana dibuktikan dengan status pemimpin inti dari amandemen batas masa jabatan.
Jadi argumennya berlanjut konsep kebijakan luar negeri termasuk jenis baru hubungan kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan dan komunitas masa depan bersama untuk manusia berada di bawah komandasi dan mencerminkan visi pribadinya yang ambisius untuk mengubah Cina dan dunia. Narasi semacam ini cocok dengan yang ada di Cina, meskipun tanpa percakapan langsung. Seperti yang disebutkan sebelumnya, beberapa media Cina dan analisis akademis memuji kebijakan pribadi Xi dalam menyusun slogan-slogan kebijakan tersebut. Narasi propaganda Tiongkok ini dapat dipahami dalam konteks fungsi slogan-slogan tersebut di atas dalam propaganda domestik dan penegasan kekuasaan. Namun, itu bermasalah untuk mengambil mereka pada nilai nominalnya. Ini bukan tentang seberapa kuat Xi, tetapi sifat politik slogan. Demikian hasil review buku pertama pada pertemuan kedua mata kuliah Sosiologi Politik. Sekian dan terima kasih.